Ya, pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Ya, pemirsa, untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan Kepala Analis Komoditi PT Sandar Artamas, ada Pak Lukman Hakim. Selamat pagi, Pak Lukman, apa kabar? Selamat pagi, Mbak. Iya, Pak Lukman, kalau kita lihat data inflasi kita di Januari tahun ini sudah keluar, ada di 0,56%. Apakah berdampak kepada pasar komoditas? Ya, tentu saja data inflasi tersebut memiliki kontribusi terhadap kenaikan sejumlah harga komoditi. Misalnya kalau kita lihat harga komoditi CPO yang ini sangat erat sekali dengan kebutuhan masyarakat, maka ini menjadi penyumbang bagi kenaikan harga komoditi ini sendiri. Gitu. Kemudian untuk komoditi-komoditi lain yang terkait misalnya dengan sembako pun juga akan terimbas dengan kenaikan inflasi ini. Oke, menjadi sentimen positif bagi komoditas. Nah, CPO kan harganya sebenarnya sudah tinggi, Pak Lukman. Bagaimana Anda melihat trennya hari ini? Ya, kalau melihat tren secara harian sih bahwa harga CPO masih punya peluang untuk naik lebih lanjut. Salah satunya karena faktor bahwa jumlah kebijakan nasional baik yang dilakukan di Indonesia ataupun Malaysia sebagai produsen CPO terbesar dunia misalnya, itu akan berimbas positif terhadap harga CPO. Kemudian kita tidak bisa melupakan bahwa baik CPO dan palm oil serta komoditas lainnya itu saat ini juga sangat sensitif terhadap pergerakan harga minyak dunia. Seperti kita ketahui bahwa harga minyak dunia akhir-akhir ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Saat ini bergerak di kisaran $90 per barel, atau pagi ini sedikit mengalami koreksi di 89. Tapi ada keyakinan sebagian besar pelaku pasar bahwa harga minyak dunia masih akan mencoba untuk naik lagi bahkan lebih tinggi hingga menjangkau ke harga $100 per barel. Nah, ini menjadi sentimen positif yang tidak bisa diabaikan begitu saja ketika kita melakukan transaksi komoditi khususnya CPO ini. Baik, CPO trennya masih positif. Nah, kita ke komoditas emas, Pak Lukman. Kemarin sempat terkoreksi tipis ya untuk harga emas. Bagaimana dengan pagi ini? Ya, kalau melihat koreksi yang dilakukan beberapa hari ini, sebetulnya ini juga masih dianggap wajar. Karena setelah mengalami kenaikan sesaat pasca mengalami koreksi cukup tajam sebesar $70 hingga harga emas sempat turun ke 1.780, kemudian naik kembali lagi di atas 1.800 dan 1.810. Koreksi sesaat ini saya kira hanya bersifat teknikal saja, tapi melihat prospek jangka panjangnya bahwa harga emas sendiri juga memiliki potensi kenaikan lebih lanjut. Seperti kita lihat bahwa harga masih bertahan di atas level psikologisnya di 1.800, sehingga memberikan cukup ruang kenaikan lebih tinggi lagi. Ada keyakinan bahwa sejumlah faktor fundamental akan mendorong harga emas setidaknya ke 850. Bahkan meskipun harga emas akan mengalami koreksi atau menerima sentimen negatif dari rencana kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, namun melihat fundamental yang lain, khususnya inflasi global, maka harga emas masih memiliki peluang naik yang jauh lebih tinggi lagi. Nah, ini membuat perdagangan komoditi emas sangat prospektif, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan kata lain bahwa meskipun Amerika Serikat secara agresif menaikkan suku bunganya, bahkan mungkin sampai di atas 4 kali pun, maka itu diragukan bahwa akan bisa langsung menyelesaikan masalah utamanya saat ini adalah kenaikan inflasi Amerika Serikat yang cukup tinggi. Nah, artinya bahwa harga emas masih punya peluang naik cukup menjanjikan ketika inflasi Amerika Serikat dan inflasi dunia itu masih tinggi.
Baik, Bank Sentral ini berencana untuk mulai menaikkan suku bunga kan itu pada bulan Maret, Pak Lukman. Apakah artinya memang agak sulit untuk emas bisa naik ke level 1850, Pak Lukman? Saya kira tidak terlalu sulit ya bagi harga emas untuk kembali lagi di atas 1850. Bisa jadi di kuartal pertama saat ini itu sudah akan tercapai. Nah, seperti kita ketahui bahwa kenaikan suku bunga Amerika Serikat baru akan dilakukan pada bulan Maret yang akan datang. Setidaknya ada sedikit ruang sebelum kenaikan ini benar-benar terjadi. Di sisi lain, kenaikan inflasi Amerika Serikat itu dari waktu ke waktu masih akan terus naik cukup signifikan. Nah, ini yang merupakan celah kenaikan lebih lanjut yang bisa menjadi perhatian pelaku pasar. Baik, itu dia rekomendasi terhadap pasar komoditas yang dari berbagai sentimen memang masih menjadi sentimen positif dalam waktu dekat ini. Pak Lukman, terima kasih untuk informasinya pada pagi hari ini. Selamat pagi, sehat selalu. Terima kasih. Ya, Ya, pemirsa, itu dia Kepala Analis Komoditi PT Sandar Artamas, Lukman Hakim. Dan pemirsa, sampai di sini IDX Opening Bell menemani pagi Anda. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran pada kami lewat email di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Julita Telomedua serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat, sampai jumpa. Ingin bisnis Anda tumbuh cepat? Butuh koneksi yang stabil, cepat, bahkan di area sulit terjangkau? Layanan VSAT dari Linknet membantu akselerasi bisnis Anda dari mana saja. Dengan layanan high throughput satellite, nikmati jangkauan konektivitas terbaik hingga ke pelosok Indonesia. VSAT on the move membantu mobilitas bisnis hingga area rural, menjaga komunikasi di segala kondisi atau cuaca, dan auto tracking untuk akurasi titik lokasi. Untuk high-speed connection di laut dan offshore, Linknet hadirkan layanan VSAT Marine agar bisnis tetap terhubung internet dan data real-time tetap aman dengan private network, auto tracking dan auto pointing untuk akurasi titik lokasi kapal, dan didukung oleh internet cepat hingga 100 Mbps. Tak ada lagi kegiatan bisnis yang terhambat dengan koneksi stabil dan cepat. Let's move your business dengan layanan VSAT dari Linknet. Lukisan dapat diaplikasikan di berbagai media. Selain di atas kanvas, Anda dapat melukis di pot bunga. Seperti apa langkah-langkahnya? Ikuti saya. Sebenarnya kalau melukis sudah cukup lama, tapi kalau untuk pot bunga awal-awal tahun ini deh gitu, terutama karena emang hobi berkebun. Jadi awal-awal tahun ini tuh
ada ini loh kayak garage sale gitu. Mereka garage sale pot-pot tembikar. Ya, terus aku beli. Terus ada yang cocok gitu loh aku.